pagi anak-anak. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita belajar, kita akan awali dengan doa. Namun sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama mengucapkan tangan jari Tuhan. Oh, baiklah. Siapa yang bisa pimpin doa hari ini? Milita. Gusti Ayu, bersedia? Bisa dari tempat duduk juga. Berdiri. Ruben, tinggal kamu. Terima kasih kepada Gusti Ayu yang sudah memimpin doa pada hari ini. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi yang tadi Ibu sampaikan, ada dua tujuan pelajaran kita hari ini mengenai orang suci dan jenis-jenis orang suci. Ya. Sebelum kita ke materi, ada yang bisa memberikan
koma. Ya, sebelum kita belajar, kita akan melakukan tepuk penyegaran, yaitu tepuk PPK. Siapa yang bisa? Ya, koma. Di sini. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ulang, kurang semangat. Satu kali lagi kita berdiri semua. Kita berdiri. Tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Sudah. Lembang tanah pusu. Lembang tanah pusu. Lembang kita nulung. Nabakarana muyoko. Nuyuna oyo trimoyo. Lembang tanah kosong. Lembangku kemangge kojo. Buatkan absen dulu sebelum kita mulai. Yang pertama, Ilu Ayu Angelita, Komang Ayu Adelia, Ilu Budiantari, Gusti Ayu Made Febiani, Komang Aryasa, Nyoman Widasra, Wayan Yuda Sanjaya, Komang Harta Wiguna, Utu Ratna Dewi, Kadek Resti Wijayanti, Kadek Dwi Susanti. Jadi semua ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai orang suci. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, pengertian orang suci. Dua, jenis-jenis orang suci. Jelas semua? Ya. Pengertian orang suci agama Hindu. Pengertian orang suci agama Hindu. Dilihat dari judulnya saja, ya, orang suci. Dilihat dari judulnya orang suci agama Hindu. Ada yang tahu apa itu orang suci? Iya, pemangku dan pedanda. Di sini ada barangkali punya jawabannya guys. Kelompok yang di sini. Apalagi? Tinggi. Yang disebut dengan orang suci. Nah, sekarang ibu mau tanya,
Di daerah kita ini ada nggak yang disebut dengan orang suci? Ada. Ada? Ada. Yang kalian kenal? Iya. Siapa lagi? Hah? Pemangku dan iya. Pemangku dan pedagri itu disebut orang suci. Kenapa dia disebut orang suci? Kenapa dia disebut orang suci? Karena ada yang tahu kenapa pemangku atau sulinggi itu disebut orang suci? Ada yang tahu? Hah? Disebut orang suci karena memiliki apa? Memiliki golongan bidati. Kurang pas. Kurang pas. Kemurnian mati. Iya, karena memiliki kemurnian dan kebersihan batin. Pikiran, ya. Karena dia mempunyai apa? Kenapa dia dikatakan sebagai orang sakti? Orang suci, bukan orang sakti, orang suci. Kenapa? Karena memiliki kekuatan mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta peka akan getaran-getaran spiritual. Ulas asik. Mau ngadain ulas asik? Oh, ulas asik. Hah? Singawa? Memiliki kemurnian batin dalam mengamalkan ajaran agama. Ulas asik itu sama dengan tidak sombong. Mungkin adanya rendah hati. Iya. Ada deh aneh bisa memperhatikan Yoma. Dan tadi ibu perhatikan dia hanya bercerita. Iya. Jadi seorang pemangku itu rendah hati, tidak boleh sombong, baik, ya. Sopan. Orang suci adalah orang yang berpandang tentang agama Hindu. Ya, ajaran agama Hindu memiliki banyak sebutan bagi orang suci seperti Sulingit, Maharsi, beberapa lain jenisnya. Yang itu adalah jenis daripada orang suci. Orang suci adalah orang yang dipandang mampu atau paham tentang agama Hindu. Jadi yang menjadi orang suci ini, ya, yang menjadi pemangku ini tidak sembarang orang, ya. Jadi yang menjadi pemangku pertama itu adalah orang yang memahami tentang ajaran agama Hindu. Begitu juga dengan orang yang menjadi sulinggi, ya. Begitu juga dengan orang yang menjadi sulinggi. Jadi orang yang menjadi pemangku itu adalah orang yang bagaimana? Apalagi? Tidak sombong dan juga orang yang sudah memahami. Iya, itu yang anunya, ya. Yang paling pentingnya itu adalah dia memahami ajaran agama Hindu. Selanjutnya, nah, tadi kan
najis itu ada bagiannya, jenisnya. Jenis dari orang suci adalah dalam agama Hindu, jenis atau bagian-bagian orang suci itu ada dua, dari golongan Ekajati dan golongan Wijati. Yang termasuk golongan Ekajati, ya, Ringgi, golongan Ekajati apa Wijati? Wijati. Apa? Orang suci dalam agama Hindu digolongkan menjadi dua, yaitu golongan Ekajati dan golongan Wijati. Kemudian, ini golongan Ekajati. Golongan Ekajati adalah orang suci yang melakukan pembersihan diri tahap awal yang disebut mewinter. Setelah melewati tahap mewinter, golongan Ekajati ya dapat memimpin upacara keagamaan yang bersifat riyadnya. Jadi apabila seseorang yang sudah ditunjuk menjadi pemangku dalam sebuah pura misalnya, sebelum dia melakukan upacara kewintenan, orang tersebut belum boleh memimpin upacara-upacara yang ada di pura. Ya, misalnya seperti pedalang, itu ya. Kemudian misalnya ada pecabulan, tidak boleh. Nah, jadi sebelum dia diperbolehkan untuk memimpin sebuah upacara misalnya, makanya pemangku itu harus diwintem dulu. Itu maksudnya ya. Harus apa? Ya. Anak-anak pernah lihat pemangku yang diwintem? Pernah? Pernah? Tidak pernah ya. Jalan di sini biasanya yang menjadi pemangku itu dia ke gereja misalnya. Nah, ini jenisnya. Ini jenis pemangku atau yang golongan Ekajati. 1 pemangku, 2 wasi, 3 bangku balian, 4 bangku dalang, 5 Dharma Acharya. Dharma Acharya yang benar ya. Nah, ini golongan Wijati. Golongan Wijati adalah orang suci yang melakukan pencucian diri tahap lanjut atau yang disebut dengan medikse. Pernah lihat orang medikse? Pernah? Tidak pernah ya. Ya, jadi di daerah kita ini, di Kecamatan Kona Barat ini baru 1 orang. Ya, untuk daerah Kona Barat baru 1 orang yang melakukan upacara ya pencucian diri melalui tahap medikse ini baru 1 orang ya. Jadi di Kona Barat ada nggak Sulinggi? Ada? Ada? Ada. Karena dikatakan tadi 1 orang, jadi di daerah Kona Barat ini ada Sulinggi. Pernah lihat? Hah? Kurang tahu? Rumahnya di mana? Ada yang tahu? Itu Enasa. Masa tak pernah lihat? Nah, ya, lanjut. Kalau tidak pernah lihat. Nah, orang yang telah melaksanakan proses medikse disebut orang yang lahir 2 kali. Kelahiran yang pertama dari kandungan ibu, sedangkan kelahiran yang kedua dari ibu. Iya.
Setelah melakukan proses mendikse, orang suci tersebut diberi gelar sulinggi atau pandita. Kata pandita berasal dari bahasa Sanskerta yaitu pandit, yang artinya terpelajar, pintar dan bijaksana. Ya. Jadi sebelum seseorang ini menjadi sulinggi, dia harus belajar dulu. Belajar pada siapa? Pada gurunya, atau yang disebut nanti. Dia belajar banyak yang apa yang dia pelajari tentang ajaran agama Hindu. Dia harus bijaksana juga ya. Kemudian orang suci yang tergolong wijati adalah orang yang bijaksana. Orang suci yang termasuk kelompok ini adalah pandita, pedanda, bujangga, maharsi, begawan, empu, buku, dan sebagainya. Ya. Jadi untuk di daerah Palmera Barat, dengarkan baik-baik. Untuk di daerah Palmera Barat hanya ada satu sulinggi. Hanya ada satu sulinggi yang disebut dengan pedanda. Pedanda itu dari golongan kaum yang anak Brahmana. Tadi yang dia mendikse mengadan yang dari sulinggi adane pedanda. Apa adane? Ya. Nah, sebelum lanjut di situ, nah ini orang yang telah melaksanakan proses mendikse disebut orang yang lahir 2 kali. Ya, yang pertama kelahiran yang pertamanya itu adalah dari dunia. Yang kedua dari dunia. Kemudian, sulinggi berasal dari kata su dan li. Su artinya utama atau mulia dan li artinya kedudukan atau tempat utama. Jadi sulinggi adalah orang yang diberi kedudukan utama dan mulia, ya, karena kesucian diri dan perilaku luhurnya, serta mampu membimbing umat mendekatkan diri ke hadapan Sang Yang Widi. Itu arti daripada sulinggi. Jadi sulinggi berasal dari kata su dan li. Artinya utama atau mulia dan li artinya kedudukan atau tempat utama. Mangku yang ada di wilayah kita. Mangku ada di sini yang dari Pasar. Ya, ada yang dari mana lagi selain Pasar? Segegel. Pasar Gegel ada mangkunya? Ada. Ada? Ada. Pasar Gegel ada mangkunya. Di Pura Umum juga ada mangkunya, Pura Desa atau Pura Pusat, Pura Majapahit, ada? Ya, jadi mangku-mangku itulah yang disebut dengan golongan Eka Jati. Kenapa dia disebut golongan Eka Jati? Karena proses penyuciannya hanya melalui penghintan. Itu ya, melalui penghintan. Kemudian kalau golongan Wijati, nah sekarang golongan Wijati, golongan yang kedua. Golongan Wijati dikatakan Wijati karena kenapa?
Kalau jenisnya itu ada sulinggih, ada perade, kemudian ada apa lagi? Ada maharsi, ada begawan, ada bujangge. Nah, jadi dikatakan dia Dwi Jati karena melalui proses penyuciannya itu melalui proses medikse. Bagaimana itu? Sudah? Hah? Sudah dimengerti? Atau ibu mau ulang lagi? Golongan Dwi Jati jenisnya adalah yang disebut Dwi Jati itu adalah sulinggih ya. Jenisnya atau bagian-bagiannya yang mana disebut dengan sulinggih itu ada perande, ada maharsi, ada bujangge, ada begawan. Kenapa ya disebut dengan Dwi Jati? Yang ini kenapa aku mengaku Eka Jati? Itu bedanya karena dia proses penyuciannya itu melalui medikse. Itu ya misalnya ada nak mentakon adi berlampune sing ada orang aja peranone apa dane sing adi pemangku itu tidak disebut dengan sulinggih. Bisa menjawab? Ya, karena mangku itu penyucian dirinya hanya melalui proses perwintan. Yang sulinggih dia mengalami proses ya. Sudah? Ya, sekarang kalau sudah itu yang ini. Apakah yang dimaksud dengan orang suci? Coba tulis. Jawab. Apa yang dimaksud dengan orang suci? Langsung isi jawabannya, Bu. Langsung ditulis saja jawabannya yang punya. Langsung jawabannya, tidak usah ditulis soalnya. Apakah yang dimaksud dengan orang suci? Yang kedua, tuliskan jenis-jenis orang suci. Bukan nama. Ya. Tulis saja. Apa yang dimaksud dengan orang suci? Kedua, jenis-jenis orang suci. Sudah? Sudah ya? Ya, kita lihat jawaban yang di sini. Yang dimaksud dengan orang suci adalah Karena mereka melalui proses penyucian. ya, yang di sini Orang suci adalah orang yang sudah melakukan proses penyucian. ya, tepuk tangan. Baiklah, terima kasih. Berarti untuk pelajaran mengenai orang suci ya semuanya sudah mengerti. Kalau sekarang jenisnya yang di sini jenisnya Pemangku penuh
Jenisnya, ayo jenisnya. Iya, yang di sini? Iya, tepuk tangan benar semua. Jenisnya, jenis orang suci itu ada dua, dari golongan Eka Jati dan golongan Dwi Jati. Ya.